Oke Mas Wira, selama penanganan reptil ini pernah nggak sih ketemu ular yang kepalanya dua? Kalau kepala dua itu memang ada, itu kelainan jenis, kelainan gen. Jadi kalau ada spesies sendiri, bukan kepala dua mas. Jadi kepala sama ekor tuh ukurannya hampir sama. Gitu ada itu jenis ular pipa. Ular Gitu. pipa. Dan masih benar nggak sih Mas kalau pandangan masyarakat terhadap ular ular itu tuh dianggapnya siluman gitu? Oh, udah benar. Itu kan memang ada spesies itu. Oke, dan Mas mau nanya juga itu kan terkait ciri-ciri yang tempat-tempat yang maksudnya banyak ularnya itu seperti apa sih? Gitu. Kalau tempat yang disukai itu yang lembab, pertama lembab, kemudian yang kedua remang-remang, sama yang ketiga itu kotor, Mas. Dan yang keempat itu yang banyak mangsanya. Jadi kalau tempat kotor itu kan otomatis ada tikus, ada katak dan sebagainya. Itu paling suka ular di situ. Berarti semisal kayak rumah penduduk itu juga apakah ular juga suka di situ? Nah, itu kan kalau di gudang kan banyak tumpukan barang, terus di tanaman itu kan banyak pot-pot yang jarang diubah bentuk atau jarang dibersihkan gitu. Terus buat mengetahui nih ciri-ciri ular yang perlu kita waspadai di suatu lokasi itu gimana sih Mas? Kalau sekarang itu tidak bisa jadi patokan, Mas. Jadi kalau dulu kan ada yang bilang ular segitiga kepalanya. Terus kalau itu dibuat patokan, sedangkan ular kobra itu kan kepalanya oval. Nah, itu berarti hal yang sekarang itu di poinnya itu ular yang warnanya mencolok. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dia larinya tidak cepat. Itu. Jadi ya dibuat simpel aja, ular itu berbahaya semua, gitu aja. Nah, dari sekian berbahaya ini kan kadang masyarakat juga belum tahu nih bagaimana sih ciri-cirinya atau membedakan ular yang berbisa dengan tidak berbisa itu seperti apa? Gini, kalau masyarakat pada umumnya kan udah pada tahu kalau ular kobra itu berbisa dengan ciri-ciri hitam mengkilat. Itu dipukul rata aja enggak apa-apa. Jadi kalau ada misal ular jenis lain tapi ciri-cirinya hampir sama, itu dipukul rata dianggap ular kobra enggak apa-apa. Itu buat antisipasi biar masyarakat itu tidak salah penanganan gitu mas. Oke, Mas Wira, kenapa sih Mas sampai sekarang gitu Mas masih peduli itu dengan penangkapan satwa terutama reptil gitu? Oh, jadi gini, sederhana aja di dalam pelajaran itu kan kita ada mempelajari tentang rantai makanan, Mas. Jadi kalau salah satu faktornya itu terputus, nah itu kan bisa berantakan. Jadi simpelnya kalau semisal kita ada ular, diusahakan jangan dibunuh, karena itu akan merusak rantai makanan, begitu, Mas. Tapi kan kalau ular terus dibiarkan hidup kan juga akan membahayakan manusia, Mas. Jadi gini, dalam rantai makanan itu kan ular ada di posisi ketiga, Mas. Jadi padi, terus tikus, ular. Nah, si ular ini otomatis ada predatornya. Nah, predatornya itu sendiri ada biawak, ada garangan, ada juga elang. Nah, jadi kalau ular itu kita tidak bunuh kan ada yang predator alaminya, ada tugasnya sendiri-sendiri gitu. Terus kenapa Mas kalau misal dari tim Reptile Rescue Semarang ini sudah menangkap ular lalu dikembalikan lagi ke habitatnya gitu? Apakah kadang ada juga yang lebih dipilih untuk dipelihara sendiri? Oh iya, jadi misal waktu rescue ada hasil 10 ekor, yang kita lepas itu ada 7 ekor. Untuk tujuan sampel buat edukasi, terus ada sampel buat di breeding. Nah, jadi yang di alam itu kan tidak pada habis. Gitu.
Berarti ularnya biar apa namanya terus bisa berkembang biak Betul. dan lestari begitu ya Mas. Nah, saya mau kembali lagi nih terkait apa mitos-mitos di masyarakat terkait ular tuh benar nggak sih Mas kalau garam itu memberikan efek jerak pada ular gitu? Gini, kalau garam itu kan mitosnya seperti itu Mas ya. Iya. Jadi yang beredar seperti itu dan kenyataannya waktu saya edukasi, saya lingkari, saya buat lingkaran itu garamnya dan di tengah ada ularnya itu bisa lalu lalang sesuka dia. Jadi tidak ada efek sama sekali. Dan setelah saya letakkan belut atau lele itu di dalam ember, kemudian saya kasih garam, itu beberapa saat lelenya sama belutnya itu mati. Jadi garam itu efektif buat yang berlendir. Seperti itu, Mas. Terus kan ini sudah memasuki musim penghujan ya, Mas. Nah, itu banyak nggak sih Mas ditemukan apa ular-ular yang berkeliaran gitu? Oh banyak. Jadi siklusnya itu musim penghujan, apalagi akhir tahun, Mas. Itu musimnya mereka menetas. Nah, jadi semisal dianggap aja satu indukan bisa menghasilkan telur 30. Nah kalau ada 10 indukan, udah berapa puluh juga tuh yang netas. Nah gitu. Jadi ya pada muncul-munculnya ini akhir tahun sama plus penghujan. Tapi itu musim penghujan ya. Tapi kalau semisal nih, ada nggak sih yang ketika musim kemarau itu ditemukan juga ular gitu? Ada. Jadi kalau sisa dari musim penghujan kan mereka besar-besar lah yang ditemukan waktu musim kemarau itu yang udah gede. Sama ini Mas, setiap ular kan siklusnya tidak stuck di situ. Jadi kalau semisal yang ini menetas, yang ini masih mengandung gitu. Jadi gantian. Tapi untuk patokannya akhir tahun sama akhir bulan itu musim menetas. Kalau semisal nih Mas musim penghujan dan terjadi banjir gitu, biasanya juga banyak ditemukan ular juga. Banyak yang masuk rumah juga. Itu waktu beberapa kali itu di tetangga saya kebanjiran kan, kebanjiran masuk di dalam rumah, ular ada, biawak ada. Terus dari Mas pernah nggak sih nemuin apa, misal lagi apa namanya sweeping ya Mas, penelusuran itu menemukan kasus ular besar gitu? Oh, kalau sweeping sendiri itu jarang. Jadi kalau sweeping kan kita emang nyari di suatu tempat. Tapi sebelumnya ada yang pernah lihat gitu. Nah lihat Mas, minta tolong di areaku. Pernah lihat gini, cirinya ini, ya Pak, kita cari. Nah kalau sweeping itu jarang. Tapi kalau waktu rescue itu sering. Yang terakhir itu di Matese itu 3,8 jenis ular piton. Padahal di ini tengah-tengah kampung, bukan di perumahan gede, tengah-tengah kampung. Tapi di belakangnya masih jurang. Nah, kemungkinan dari situ. Nah, tadi kan kembali lagi nih, Mas kan selain apa melepaskan ular ke habitatnya kan ada yang dibawa pulang ya. Nah, itu kan Mas sendiri juga mestinya memelihara dong. Betul. Nah, itu bagaimana sih caranya apa mengatasi ular yang kabur gitu, misal ada di rumah gitu? Kalau saya proteksinya yang pertama saya masukkan ke dalam box kontainer itu. Itu yang pertama. Yang kedua box kontainernya itu saya kasih lakban. Jadi di sela-sela itu saya kasih lakban biar meminimalisir buat dia kabur. Kalaupun kabur itu di sela-sela bawah pintu itu pasti ada selanya. Saya kasih busa atau gabus itu. Kemudian di atasnya pintu itu kan mesti ada ventilasi kecil. Saya kasih lakban. Jadi ya proteksinya double lah. Kita juga menyadari kalau ular itu begitu kepala masuk lubang itu badan masuk gitu. Tapi selain itu kan ularnya juga dibiarkan bebas di rumah gitu Mas? Apa Kalau bebas di rumah sih enggak. Di dalam box Mas.
dalam box. Tapi ada yang beberapa juga saya tidak masukkan ke box karena itu udah jinak kan, udah terbiasa dari bayi kan, dari kecil memang sengaja saya pelihara buat bahan edukasi. Nah kalau edukasi itu kan kalau semisal jenis piton itu kan buat dipegang-pegang ya. Nah itu diupayakan yang jinak seperti itu. Memang saya sengaja dilepaskan di kamar gitu Mas. Oke, oke. Nah, kan Mas Wira ini kan udah terbiasa megang ular gitu. Nah, mungkin Mas bisa memberikan tips ke masyarakat gitu, yang terutama yang awam, bagaimana caranya memegang ular itu secara safety atau baik gitu. Kalau untuk itu saya malah menyarankan untuk tidak dipegang Mas. Oke. Karena ular itu kan sewaktu-waktu dan itu notabene itu kan hewan liar. Jadi sejinak-jinaknya pun punya saya juga pernah gigit. Nah, jadi kalau ada ular, masyarakat ketemu ular itu sebaiknya dihindari aja. Jangan malah, wah ini masa pernah gini, pernah nangani gini, ya tiru ah. Itu jangan seperti itu. Saya sarankan untuk dihindari aja. Oke. Oke Mas, ini kan apa, tim Reptile Rescue Semarang ini kan udah 5 tahun berjalan ya. Betul. Nah, pernah nggak sih Mas selama apa nangani kasus penangkapan reptil itu mengalami hal yang apa menyebalkan gitu? Kalau menyebalkan sih ada, tapi saya tidak bisa menyalahkan si pelapor. Jadi waktu udah laporan, udah kami sanggupi untuk ke sana, dan saya kasih peringatan juga, Bu, itu jangan disentuh, tapi cukup dipantau aja biar tidak kehilangan jejak. Nah begitu sampai sana, ternyata ularnya udah dibunuh. Nah tapi kan tidak bisa disalahkan pelapornya, namanya aja juga ular liar, terus pelapornya juga takut kan ya. Nah ya seperti itulah, macam-macam Mas. Itu kan tadi yang menyebalkan ya. Kalau yang paling menarik nih dalam penanganan. Kalau menarik tuh hampir semuanya sih Mas. Jadi ada cerita sendiri-sendiri Mas. Waktu di ini mata saya kemarin tuh, tapi bukan saya yang rescue, itu warganya malah antusias. Bukannya mereka pada takut sama ular, malah mereka mendekat. Jadi suatu kebanggaan lah buat kami. Itu warga malah antusias lihat, apa tau gimana tau gini seberapa tau ularnya gitu. Oke Mas Wira, pernah nggak sih Mas selama apa nangani reptil nih, pernah nggak sih dapat laporan menangani hewan selain reptil gitu? Kalau selain reptil itu kan kami memang di bidang reptil. Tapi kalau selain ular itu ada. Contohnya apa contohnya itu bunglon. Bunglon. Bunglon itu kan memang hewan yang ya dikatakan hama itu hama. Tapi kalau mengganggu sih enggak. Nah, tapi lagi itu yang laporan ya namanya orang takut Mas ya. Nggak bisa disalahkan. Malam-malam Mas. Malam apa siang ya? Siang deh. Siang laporan. Mas, bisa ini nggak minta tolong? Minta tolong apa ya? Tak tahu apa sih Pak? Ini ada bunglon di rumah saya. Di rumah belakang saya kan belum dibangun penuh. Itu ada tanah kosong. Bisa minta tolong enggak? Istriku takut. Pak, kan kamu kan cowok. aku kan juga gitu. Pak jenengan kan cowok, tapi enggak saya sampaikan. Udahlah ya. Udah terlanjur terjun ke masyarakat. Apapun yang dilaporkan kan ya. Namanya juga pelayanan kan. Oh iya Pak, bentar saya carikan orang terdekat. Nah ternyata ada. Dan emang bunglon 2 ekor itu, 2 ekor remaja udah diamankan udah. Tapi ada juga sih Mas, tadi yang selain reptil ada. Tapi kan emang khususnya kami kan reptil ya. Ada juga kucing. Nah di rumah orang itu ada kemasukan kucing. Dia bilangnya kucing liar. Susah ditangkap lah, ginilah. Yaudah. Nah, dari rumah itu saya sama teman udah siap-siap kan, siap-siap pakai keranjang buah, terus pakai jerak, pakai apa yang buat ini
jaring dulu. Nah, jaring kan liar kan ya. Kita pakai sarung tangan lah dan sebagainya. Ternyata sampai masuk rumah itu tak panggil. Pus 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 gitu. Nyamperin. Alah, kadarnya ini Bu, tak gitu. Katanya liar. Aku ngomong gitu. Iya Mas, tadi tak panggil enggak mau. Ini mau. Ya udah tak masukin ke keranjang aja, keranjang udah pulang. Udah. Padahal kan mungkin dia terganggu. Mungkin sering lauknya kan dicuri kan, diambil kucing. Nah, dia nggak mau ada kucing, tapi alibinya kan dia liar kucingnya gitu, Mas. Tapi kalau kucing gitu habis ditangkap dipelihara sendiri nggak, Mas? Kalau itu saya coba pelihara dulu. Pelihara dulu kalau memang banyak usilnya kan. Nah, itu baru dilepas adop lah. Dan dilepas adopnya itu bukan saya yang kasih nominal. Jadi kalau ada yang mau dan ada yang pengen bertanggung jawab atas kehidupan dia itu, tak kasih gitu. Itu gratis, Mas? Gratis. Iya. Enggak saya, oh Mas ganti pakan atau ganti apa, enggak. Iya. Pure udah tak kasih. Tapi kan setiap bulan atau setiap minggu tak pantau, Mas gimana keadaannya, boleh nggak main lihat kucingnya itu. Jadi emang aku tanggung jawab, kan aku yang lepas ke orang itu, jadi tak pantau terus gitu. Itu jenisnya emang kucing pure liar atau Kalau anggota jenisnya waktu itu yang ditangkap? Oh, kalau jenisnya itu domestik. Bukan domestik, apa namanya itu? Kucing kampung tuh. Kucing kampung. Itu kucing kampung sih. Tapi kalau kucing kampung dikatakan kucing kampung ya ada yang marah juga sih. Kucing domestik. Kucing domestik. Kucing domestik. Oke. Tapi pernah nggak sih, Mas, waktu nangkep ular itu kayak digigit gitu? Kalau digigit sering. Digigit sering. Tapi kan saya sendiri udah tahu mana yang berbisa, mana yang enggak. Nah, jadi kalau yang tidak berbisa kan emang saya tangkap pakai tangan kosong. Kan udah tahu kalau digigit efeknya apa. Gitu. Tak pegang, ada sekali dua kali digigit. Tapi ya setelah itu kan aku tahu cara penanganannya kan kalau nggak diprovokasi dia nggak bakal gigit. Nah udah setelah ditangkap udah masuk tas. Kalau untuk yang berbisa saya emang paling anti lah kalau megang pakai tangan kosong gitu. Jadi ya untuk jaga diri aja lah. Jangan kursa-kursus, jangan takabur lah, mentang-mentang dari komunitas reptil terus aku bisa gini. Tetap mawas diri lah. Gitu, Mas. Rasanya sakit nggak sih, Mas, digigit ular itu? Tergantung, kalau itu tergantung ukuran sih, Mas. Kalau ukurannya kecil ya paling kayak ya disuntik lah. Disuntik. Kalau ukuran gede ya lumayan sih, Mas. Kemarin malah dari laporan. Kalau laporan kan setiap kali laporan memang saya perlakukan sangat baiknya, bukan yang udah kasih karung terus ditinggal. Enggak. Kalau dari karung saya mandikan dulu, mandikan, dihilangi kutu-kutunya itu biar bersih. Lah mau saya masukkan kamar, kan kamar habis itu kan saya tutup, saya keluar masuk kan masih tutupan. Lah waktu mau nutup mau buka itu ularnya sepertiga badannya udah menjuntai, udah lolos dari tangan. Lah yang tangan satunya ini mau nangkep, dia lolos, mau nangkep gini berhasil. Lah yang sini kena nih, ada bekasnya 3 nih. Nah ini pas malam takbiran kemarin, malam takbiran dari jarak setengah meter itu gigit, cepret, aduh, perih gitu kan. Terus ya udah, nggak langsung lari saya bunuh, saya lempar, enggak. Tak perlakukan dengan baik, no. Tak masukkan box, udah aman, terus kamar saya tutup, nah baru ini di P3K. Di dokter keluarga tadinya pertama, Mas gejalanya apa ini? Dicek gula darah, kolesterol dan lain-lain aman, normal semua. Terus dokternya juga bingung, Mas sakit apa ya? Tidak tahu dok, tak gituin. Tapi yang saya rasakan itu jari-jari tidak bisa nekuk. Ini saya tekuk susah. Yaudah, tak kasih obat asam urat lah, diminum. Waktu obatnya itu dikonsumsi aman.
kayak biasanya. Setelah obat itu habis, gitu lagi terus tak rasain seminggu kan. Waktu itu juga kerja mas, kerja itu sangat nyiksa banget. Jadi kalau saya kerja kan mengutamakan mobilitas, itu mobilitas, wah itu sangat nyiksa banget. Terus seminggu aku udah nggak tahan, periksa lagi ke dokter lain. Mungkin kan yang ini salah diagnosa, dokter lain sama. Pak ini gejalanya gini. Diperiksa lagi kolesterol, gula darah dan lain-lain aman, normal semua. Dan normal habis itu dikasih obatnya tak lihat kok sama obat asam urat, apaan ya, tak minum lah, minum aman kan ya, minum kan biasa 3 kali sehari kan aman itu. Nah setelah obat yang dari dokter kedua habis itu gitu lagi